Sebagai brand besar, Nike menyadari bahwa mereka perlu untuk menyesuaikan pasar dalam bisnisnya. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan dunia futsal dan juga bola, mereka mengeluarkan yang namanya grade ataupun tier dari masing-masing produknya. Contohnya ada di sepatu bola Nike. Itu kan ada dari tingkatan paling bawah itu klub, kemudian di atasnya akademi, kemudian di atasnya lagi ada pro dan juga elite. Nah, untuk para pemain profesional biasanya menggunakan yang top grade ataupun elite. Sedangkan untuk menjangkau kelas menengah ke bawah biasanya itu banyak yang menggunakan seri ataupun di grade klub dan juga akademi. Nah, kali ini gue mau share sepatu bola dari Nike yang berada di grade paling bawah, yaitu klub. Nah, kira-kira apa sih kelebihan daripada sepatu bola Nike di grade klub? Dan yang sekarang yang akan gue review adalah sepatu bola Nike Tiempo Legend 9 Club. Nah, kita mulai dari segi desainnya terlebih dahulu. Nike Tiempo Legend 9 yang klub masih mempertahankan identitas daripada tampilannya dari generasi-generasi sebelumnya, yaitu simple dan juga klasik. Nah, ciri khas dari simple dan klasik itu kalau kita lihat itu nggak banyak permainan warna di sepatu tersebut. Contohnya adalah yang warna Phantom Yellow ini. Nah, Phantom Yellow ini kalau kita lihat ini warnanya itu seperti putih tulang. Jadi warna putih tulang dominan, kemudian ada list warna hitam di logo Nike dan juga seri Tiempo serta logo ataupun lambang Tiempo di bagian heel sini. Nah, warna lainnya adalah warna apa ya kita sebutnya orange muda kali ya. Nah, orange muda ini ada di bagian dalam, kemudian di logo Nike yang bagian dalam juga, dan juga di bagian studnya. Hanya itu aja, hanya sekitar 2-3 warna aja yang ada di sepatu yang memang memiliki ciri khas klasik. Nah, ini kemudian kalau dari yang warna ini, warna paling barunya yaitu warna black dark gray, itu warnanya lebih simple lagi, masih dengan 3 warna sebenarnya, yaitu warna hitam dominan, kemudian juga ada warna dark gray dan juga ada warna silvernya nih, satu warna nih di logo Nike bagian dalamnya aja. Hanya itu, kemudian warna lainnya adalah warna biru di bagian studnya. Nah, itu untuk dari segi pewarnaan. Kemudian kalau dari segi tampilannya itu dia nggak yang flat banget ya. Jadi memang tampilannya lebih gahar aja karena memang di sini ada semacam jahitan-jahitan yang bisa dibilang ada seni-seninya gitulah ya. Nah, ini di bagian depannya. Kemudian logo Nike-nya, logo besar dan juga logo yang lebih kecil itu ada di bagian dalam sini. Selebihnya hanya ini, simple, memang klasik dan juga terlihat elegan. Nah, sekarang kita masuk di bagian uppernya nih. Kalau tadi tampilannya sisi luar, sekarang kita masuk ke dalam-dalamnya. Untuk di grade klub itu sebenarnya ini menggunakan material kulit sintetis atau apa ya, sintetik lea ya. Jadi kalau sintetik lea itu terlihat seperti leather ataupun kulit, tapi sebenarnya kalau kita pegang ini sintetis. Nah, jadi itu sintetis lea. Nah, untuk sintetik lea sendiri di bagian uppernya ini hampir didominasi sintetis lea dari mulai depan, dari dalam sini, kemudian ke depan hingga berujung ke sini lagi. Material lainnya adalah di bagian heelnya yang ini ada bahan mesh. Bahan meshnya juga nggak begitu, sebenarnya ini nggak begitu terasa banget sih kalau dari yang gue lihat dan gue rasakan ya. Kemudian selain itu juga di sini ada lubang-lubang, fungsinya untuk sirkulasi udara dan juga ya lumayan lah, 1 gram 2 gram mengurangi bobot daripada sepatu ini. Konon Legend 9 yang di grade club, akademi ataupun bahkan yang sampai elite itu adalah seri Tiempo yang paling ringan dibandingkan dengan generasi 8, kemudian 7, 6, 5 dan sebelum-sebelumnya.
Tapi menurut gue itu perbedaannya nggak terlalu signifikan, sehingga nggak begitu terasa ketika kita gunakan. Nah, ini kalau dari segi uppernya. Kemudian kalau tadi material, kita lihat bagian depannya sini, seperti yang tadi udah gue singgung di awal bahwa ini memang banyak jahitannya. Nah, banyak jahitan ini sebenarnya ada nilai positifnya dan juga negatifnya juga sih. Untuk yang positifnya sendiri, ini konon banyaknya jahitan ini juga akan berpengaruh pada durabilitas daripada sepatu ini. Jadi ini akan membuat si bahan sintetik Lea-nya ini itu tidak mudah rusak lah ya, tidak mudah tergores dan lain sebagainya lah, mengelupas gitu. Itu biasanya terjadi di grade akademi sih sebenarnya tuh, tapi untuk di grade klubnya ini menurut gue tetap terlihat banyak juga, walaupun memang nggak yang di akademi itu nggak terlalu banyak ya dibandingkan dengan yang klub ini. Nah, ini untuk di bagian depannya jahitan-jahitan ini, dan menurut gue untuk jahitannya sendiri ini rapi dan juga terlihat presisi lah ya. Ini untuk di bagian depannya sini, jadi it's okay walaupun banyak jahitan tapi rapi dan juga nggak berantakan. Kemudian selain itu juga jahitan-jahitan tersebut juga akan menimbulkan gelombang ataupun tekstur-tekstur bantalan di bagian depan dan juga bagian dalamnya sini. Nah, ini juga yang di highlight di Tiempo Legend 9 karena memang ada bantalan seperti ini, dan ini konon terinspirasi atau inspired by CTR 360 kalau nggak salah. Jadi CTR 360 itu adalah awal sepatu bola Nike yang menggunakan bantalan-bantalan seperti ini. Jadi ini semacam memory foam kalau di grade tertingginya kalau nggak salah ya. Jadi ada semacam material khusus yang membuat sepatu tersebut itu lebih nyaman ketika digunakan untuk shooting, kemudian passing dan juga dribbling. Kalau untuk di grade club ya ini adalah versi paling terjangkaunya, jadi lu nggak usah berharap lebih lah ya. Ini untuk di grade club. Kemudian bahannya untuk tangnya ataupun lidah sepatunya ini sintetis Lea biasa, kemudian talinya pipih senada dengan warna uppernya. Hanya itu untuk di bagian uppernya, dan ini dia Tiempo Legend 9 yang club. Nah, kalau dari tadi kita udah bahas dari segi desain dan juga uppernya, sekarang kita bahas untuk di bagian bawahnya, outsole-nya nih, bagian yang memang nggak kalah penting dalam sepak bola. Nah, outsole-nya ini untuk di Tiempo Legend 9 yang club itu adalah perpaduan stud molded dan juga stud blade. Stud molded itu adalah stud yang bulat seperti ini, dan juga stud blade itu ada yang di bagian belakang ini. Nah, stud molded itu fungsinya untuk apa? Untuk kemantapan ataupun stabilitas. Jadi ketika berdiri lu akan terasa kokoh gitu, terasa nyaman aja ketika dipakai di lapangan yang entah itu keras ataupun yang agak lembek ataupun soft gitulah. Nah, untuk di bagian depannya sendiri ini ada 3 stud yang blade ya. Nah, kalau yang molded itu ada 6 stud di bagian depan sini. Jadi memang perpaduan dua jenis stud ini itu akan terasa lebih seimbang ataupun stabil. Jadi untuk kestabilan dan juga untuk akselerasi yang blade ini jadi lebih enak. Nah, untuk di bagian belakangnya ini biasanya untuk pengereman nih. Jadi bagian belakang ini memang mayoritas tidak stud molded tapi stud yang blade seperti ini. Jadi ketika akan berhenti, kemudian kita menggunakan bagian tumit dan juga mungkin juga akan berlari, nah ini bisa dipakai nih bagian belakangnya sini. Nah, untuk di bahan materialnya sendiri, untuk di grade club ini menggunakan bahan karet yang dipanaskan, jadi biasanya kita sebut TPU. Nah, bahan TPU ini memang sudah standar banget lah di sepatu-sepatu bola zaman sekarang. Bahan TPU itu ini yang ada di grade club itu sedikit lebih beda dibandingkan dengan yang di grade academy. Nah, perbedaannya tentu ada di bagian berat dan juga kerasnya daripada si studnya ini. Jadi untuk di bagian bawahnya memang agak sedikit keras dan juga lebih padat mungkin lah ya, tapi it's okay. Untuk di harga di kelasnya ataupun di harga 700 ribuan, menurut gue ini udah worth it untuk lu pakai main bola ya, katakanlah seminggu sekali masih oke sih.
Nah, ini ada di bagian outsole-nya. Jadi ada serinya Tiempo dan juga ada logo Nike-nya. Untuk warnanya ini senada dengan warna bagian uppernya untuk yang warna Phantom Yellow. Upper untuk di bagian apa namanya sini, bagian insole-nya kali ya. Bukan insole sih, bagian dalamannya sini. Nah, kalau yang warna hitam ini studnya berwarna biru. Nah, stud biru ini yang membuat beda juga nih dibandingkan dengan warna-warna di bagian uppernya. Oke, itu untuk di bagian outsole-nya. Nah, Nike Tiempo Legend 9 yang club sudah ready di Sporty ID. Ada dua warna untuk yang sekarang, yaitu warna yang paling baru, warna black dark gray ini, dan juga warna Phantom Yellow. Tinggal lu pilih aja sesuai dengan selera lu, mau yang warna hitam atau yang warna putih. Nah, untuk kelebihannya sendiri, gue simpulkan bahwa ini menurut gue untuk di kelasnya salah satu yang worth it untuk dibeli. Jadi kalau ini saingannya di Tiempo Legend 9 Club itu biasanya kalau kita mau di compare dengan brand sebelah yaitu Adidas, bisa di compare dengan Adidas Copa Sensei yang poin 4. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue lebih worth it ataupun lebih suka dengan yang seri Tiempo Legend 9 yang klub ini. Karena walaupun juga sama-sama cocok dan juga ramah untuk kaki white, menurut gue desain dan juga tampilannya lebih gahar aja ya kalau yang di klub ini. Nah, kemudian desain dan juga warnanya, kemudian juga studnya juga enak banget ketika lu pakai. Nah, itu aja untuk di Nike Tiempo Legend 9 Club. Lu bisa order ini via website kita ataupun via marketplace Shopee dan juga Tokopedia. Atau buat lu yang pengen langsung cobain ke store juga boleh. Alamat kita masih sama di Jalan Avandi nomor 29 Depok Sleman Yogyakarta. Atau mau konsultasi terlebih dahulu juga boleh. Mungkin lu sebelumnya pakai Specs ataupun pakai Ortus pengen pindah ke Nike, boleh konsultasi dulu ke admin kita yang siap membantu. Linknya ada di deskripsi, jadi nggak usah khawatir dan juga nggak usah ragu. Lu bisa cek testimoninya di Instagram kita @sportyid. Mungkin itu aja sedikit review tentang Nike Tiempo Legend 9 Club. Buat lu yang punya pertanyaan langsung tanyain aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share biar teman-teman lu juga tahu tentang Sporty ID. Terima kasih dan sampai jumpa. Sporty ID, Kiblat Sport, sang juara.